Mungkin Gus Miftah mendapatkan begitu banyak keuntungan di balik patronase spiritual. Dengan sekedar mencantolkan dirinya sebagai murid Habib Lutfi saja, beliau begitu banyak mendapatkan masa. Tapi tak sekedar laris manisnya kita di atas panggung, tak sekedar besarnya tarif bayaran ketika kita diundang ceramah. Karena itu yang menikmati ya Gus Miftah sendiri. Tapi hari ini Gus Miftah, kita semua punya kewajiban yang sama, yakni menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menakut-nakuti umat, jangan menjebak umat dengan diksi yang salah, jangan kemudian membodohi umat hanya dengan kata husnudzon. Mari kita semua bertanggung jawab kepada umat, mencerdaskan umat, jangan pernah takut kehilangan panggung, karena apa yang kita lakukan bukan atas dasar kebencian, tapi atas dasar menjaga nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia, persoalan Habib dan non-Habib? Orang Kalimantan nggak usah ikut-ikutan. Gus Miftah masih percaya mereka Habib? Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriahnya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriahnya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah duriahnya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat Pak, ditaruh di mana muka kita Pak? Miftah, kamu dulu zalim sama keturunan saya, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya Miftah? Sorry ye, modar saya Pak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mengoreksi pernyataan Gus Miftah. Apakah pernyataannya sudah benar atau justru berpotensi mengindoktrinasi bahkan menyesatkan umat? Yang pertama hendak kita koreksi, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini bahaya banget ini. Mengapa bahaya? Yang jelas diksi ini jebakan. Diksi yang benar adalah lebih baik mencintai daripada membenci. Ini diksi yang benar. Coba kita bandingkan dengan diksi yang berkembang. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Bukan lebih baik mencintai daripada membenci. Ini dua hal yang sangat berbeda. Kita koreksi. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini jebakan yang sangat berbahaya. Kita ambil logika yang sederhana saja. Lebih baik salah mencintai. Gimana kalau kita mencintai bini orang? Ini kan salah ini. Ini salah mencintai. Kalau ini dibenarkan, ini akan berakibat fatal sekali. Saya pikir yang pernah berkata seperti ini, tolong tarik ucapannya. Gimana kalau yang kita cinta itu bini tetangga? Kan ada pepatah renyah orang di pasar. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Coba, iya kan? Bahaya ini. Diksi itu kalau dipraktekkan sangat bahaya. Betapa banyak orang jadi membunuh karena istrinya dicintai oleh orang lain. Bahaya. Betapa banyak kemudian rumah tangga berantakan karena istri mencintai suami milik orang lain. Ini diksi lebih baik salah mencintai itu sangat bahaya. Bahkan saya ingin sarankan kepada adik-adik remaja putri, para gadis-gadis di Indonesia rakyat tercinta ini, Anda jangan salah mencintai. Karena kalau Anda salah mencintai seumur hidup, Anda akan sakit hati. Saya ulangi, Anda jangan salah mencintai. Karena kalau Anda salah mencintai seumur hidup, Anda akan merasakan kesengsaraan dan sakit hati yang berkepanjangan. Itu akibat apa? Salah mencintai. Jadi tolong, diksi lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Jangan diumbar lagi, karena itu jebakan yang sangat berbahaya.
Diksi yang benar adalah lebih baik mencintai daripada membenci. Ini baik, benar. Kita mencintai siapapun. Kita mencintai alam semesta sebagai ciptaan Allah. Kita mencintai manusia sebagai ciptaan Allah. Bahkan kita mencintai Ba'alwi sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengatakan Ba'alwi bukan cucu Nabi dengan hujah dan data, itu bukan benci Ba'alwi. Ingin saya sederhanakan lagi, Kiai Imad yang dengan data, dengan fakta, hujah dan dalil yang beliau kaji, Ba'alwi itu bukan cucu Nabi, itu bukan karena benci Ba'alwi, tapi justru karena cinta dengan Ba'alwi. Ini penting untuk kita garis bawahi. Justru sebenarnya orang-orang yang meluruskan ini semua, yang lantas kemudian menerima kebencian. Coba kita lihat, ada penganiayaan, ada persekusi, ada hinaan terhadap orang-orang yang coba meluruskan sejarah, meluruskan fakta yang sesungguhnya. Ingat bahwasanya jangan membenci. Benci itu penyakit hati. Jadi ketika kita saling koreksi, saling menasehati, saling mengingatkan, itu bukan karena kebencian, justru karena memang saling mencintai. Terkoreksi yang pertama, pernyataan Gus Miftah salah. Sekarang yang kedua, beliau menggunakan husnudonnya. Baik sangkanya, ya seandainya Ba'alwi itu bukan cucu Nabi, yang dosa kan yang bohong, kata Gus Miftah. Namun seandainya Ba'alwi itu adalah putunya Kanjeng Nabi, nanti di akhirat bagaimana ketika kita ketemu Nabi? Saat kemudian kita minta syafaat kepada Nabi, Nabi kemudian menjawab, ini ya orang-orang yang telah menyakiti cucuku dan tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Ini mah ngarang namanya. Emang ada yang sedemikian rupa? Nah, ini juga harus kita koreksi terkait dengan pernyataan ini. Begini, dalil husnudon dalam isbat nasab itu nggak berlaku. Sejak kapan dalam penetapan nasab itu ada husnudon? Kan nggak ada. Ini belajar kaidah dari mana? Husnudon itu kalaupun ingin dipakai merupakan hujah yang paling lemah sekali. Ingat, kalau kata Imam Qalyubi, wa yajuzul amalu bil marjuhi fi haqqi nafsihi la fil ifta'i wal qada. Boleh-boleh saja orang menggunakan hujah yang paling lemah, orang menggunakan dalil yang paling lemah, termasuk konteks husnudon ini tadi, fi haqqi nafsihi, tapi itu berlaku untuk Gus Miftah sendiri. La fil ifta'i wal qada, tidak boleh kemudian menjadi basis fatwa, tidak boleh menjadi ketetapan untuk khalayak ramai. Ini Gus Miftah ceramah di hadapan ribuan orang menyatakan sedemikian rupa. Jadi kalau ente ingin berhusnuzon, ya husnuzon saja buat diri sendiri, nggak perlu diceramahkan, nggak perlu disosialisasikan, apalagi teriak-teriak di atas panggung. Nah sekarang mengapa husnuzon ini tidak berlaku dalam penetapan nasab Ba'alwi atau dalam pengakuan nasab Ba'alwi? Karena sudah ditemukan dalil, sudah ditemukan hujah, data dan fakta bahwasanya berdasarkan kitab nasab, nasab Ba'alwi ini tidak ada catatan selama 550 tahun lamanya, 5 abad setengah. Jadi berdasarkan hujah primer, faktor yang utama, sebagaimana yang dibongkar oleh Kiai Imad, nggak ada catatan. Dari sejak tahun wafatnya Imam Ahmad bin Isa, dengan disebutkannya Ubaidillah sebagai keturunan Imam Ahmad bin Isa, ada rentang waktu 550 tahun lamanya. Dan sudah dibongkar semua kitab nasab, tidak ada konfirmasi keberadaan Ubaidillah tersebut. Ini pertama. Yang kedua, berdasarkan kitab eksternal di tahun-tahun tersebut, yang katanya Imam Ubaidillah adalah al-alim al-allamah, seorang mujtahid, sama sekali tidak ada konfirmasinya, tidak ada penjelasan dan penyebutannya. Belum lagi berdasarkan tes DNA. Dan ini yang terbaru ini. Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi, dan sudah terbukti terkonfirmasi DNA mereka G. Termasuk habaib-habaib yang lainnya. Dengan hujah yang senyata ini, dengan dalil yang sesoheh ini, lantas kemudian Gus Miftah mengatakan sedemikian rupa. Ingat sekali lagi, husnudon Anda itu bukan hujah.
respon kita kepada Ba'alwi yang telah mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup cuman husnuzon. Sekarang tolong saudaraku Gus Miftah, karena kita sama-sama asalnya dari Lampung ya, kepada Gus Miftah, tolong ente tanyalah. Tanya sama saudara-saudara kita Ba'alwi, apakah boleh orang ngaku-ngaku cucu Nabi? Semua Ba'alwi yakin menjawab, haram hukumnya ngaku-ngaku cucu Nabi. Haram hukumnya ngaku-ngaku Ahlul Bait. Sekarang dikembalikan saja. Coba saudara Gus Miftah nanya sama Ba'alwi atau ke Rabitatul Alawiyah atau kepada siapapun, bolehkah hukumnya kita sekedar ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi? Pasti jawabannya tidak boleh. Pasti jawabannya terlarang. Bahkan ada beberapa warga Indonesia, jejak digitalnya ada, yang sampai dikaploi pakai sandal, ditempeleng, digampar-gampar hanya gara-gara ngaku Habib. Begitu kita tanyakan kepada Habibnya, mengapa Beb orang-orang ini dikaploi, orang-orang ini ditempeleng, dipukuli? Apa jawab mereka? Karena mereka ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi. Karena mereka ngaku-ngaku Ahlul Bait Nabi. Padahal mereka tidak bisa menunjukkan bukti. Artinya, siapapun hari ini sepakat setuju bahwasanya ngaku-ngaku cucu Nabi itu haram kalau tidak bisa menunjukkan bukti. Coba, saya ingin ngajak Gus Miftah berinteraksi. Ngaku-ngaku cucu Nabi itu haram kalau tidak bisa menunjukkan bukti. Dan ini penegasan dari Ba'alwi sendiri. Buktinya, orang-orang yang ngaku Habib dikaploi, digampari, dipukuli. Jadi dalil husnudzon Gus Miftah di atas panggung terbantahkan terkait dengan pengakuan sebagai dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ahadin idda'a li ghairi abihi illa kafara billah." Barang siapa yang sengaja ngaku-ngaku seseorang adalah bapaknya. Ini terkait dengan nasab dekat. Bukan bapak kandungnya, tapi dia aku sebagai bapaknya. Wa huwa ya'lamuhu, padahal dia tahu itu bukan bapaknya, illa kafar. Kecuali pasti dia telah melakukan perbuatan kekafiran. Artinya kita nggak boleh terkait dengan nasab dekat mengaku-ngaku orang yang bukan bapak kita. Kemudian yang berikutnya terkait dengan nasab jauh, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang ngaku-ngaku dirinya adalah keturunan dari dzurriyyat tertentu, keturunan dari klan tertentu atau kaum tertentu, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan dari keluarga itu, bukan dari nasab jauh tersebut, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, monggo silahkan kata Nabi, ia menempati tempat yang sudah disediakan Allah untuknya dari kaplingan neraka. Artinya betul-betul terlarang kan mengakui seseorang yang bukan bapaknya, mengakui sebuah klan, sebuah marga, sebuah kelompok yang bukan bapaknya. Kayak saya ini. Kalau pakai asumsi husnuzonnya Gus Miftah, seandainya saya ngaku Suparman Soekarno Putra, ya harus husnuzon saja begitu. Atau saya ngaku nasab saya ini Suparman Assegaf, atau kemudian Suparman Al-Idrus misalnya. Kalau dengan dalil husnudzon, ya sudah, tanggung resiko Parman sendiri. Nggak bisa begitu. Karena ini terkait dengan nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang tidak boleh ngaku-ngaku. Saya yakin saya, Kiai Imad, PBNU, Majelis Ulama Indonesia, termasuk Rabitatul Alawiyah, termasuk Ba'alwi sendiri sepakat. Haram hukumnya ngaku-ngaku cucu Nabi kalau nggak punya data. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif." Hendaklah setiap orang punya sensitivitas kecemburuan terhadap nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dhabatahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, dan kita punya kewajiban terutama orang-orang yang berilmu untuk meneliti, mengkaji sampai tidak ada seorang pun yang berani mengaku atau menasabkan dirinya kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bihaqq, kecuali dengan data yang benar. Jadi perkataan di atas panggung yang mengatakan
Seandainya bukan keturunan Nabi, ya dosa yang ngaku-ngaku. Seandainya keturunan Nabi, nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Itu perkataan fatal. Dalam ilmu nasab itu nggak kepake. Nggak boleh sedemikian rupa. Karena mengapa? Ini bicara tentang kebenaran. Apalagi bicara tentang nama baik Rasulullah SAW. Justru sebetulnya orang-orang yang berilmu akan menanggung dosanya. Ketika pada faktanya ada sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi padahal bukan, atau sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi menggunakan pengakuan tersebut untuk mengeksploitasi umat. Memanfaatkan pengakuan tersebut untuk mengeksploitasi umat, untuk memanfaatkan umat, bahkan untuk memperoleh kekayaan. Ingat bahwasanya kita semua tahu, mungkin Gus Miftah mendapatkan begitu banyak keuntungan di balik patronase spiritual. Dengan sekedar mencantolkan dirinya sebagai murid Habib Lutfi saja, beliau begitu banyak mendapatkan masa. Tapi tak sekedar laris manisnya kita di atas panggung, tak sekedar besarnya tarif bayaran ketika kita diundang ceramah. Karena itu yang menikmati ya Gus Miftah sendiri. Tapi hari ini Gus Miftah, kita semua punya kewajiban yang sama, yakni menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menakut-nakuti umat, jangan menjebak umat dengan diksi yang salah, jangan kemudian membodohi umat hanya dengan kata husnudzon. Mari kita semua bertanggung jawab kepada umat, mencerdaskan umat. Jangan pernah takut kehilangan panggung, karena apa yang kita lakukan bukan atas dasar kebencian, tapi atas dasar menjaga nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya dua hal. Satu, diksi lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu bahaya sekali. Itu jebakan. Karena itu bisa membuat manusia jatuh dalam kebinasaan. Dan yang kedua, dalil husnudzon adalah dalil yang paling lemah. Wa yajuzul amalu bil marjuhi fi haqqi nafsihi. Boleh menggunakan hujah yang paling lemah, tapi untuk pribadi kita. La fil ifta wal qada. Tidak boleh difatwakan untuk khalayak ramai dan tidak boleh menjadi ketetapan. Sekarang kita ambil diksi yang tepat. Lebih baik mencintai daripada membenci. Karena cinta merupakan bunga-bunga hati, sedangkan benci merupakan penyakit hati. Jika Anda berkata lelah mencintai, maka ternyata lebih lelah untuk membenci. Kita mesti mencari banyak alasan untuk merawat kebencian, dan itu tidaklah mudah. Jika orang yang kita benci menghadirkan kebaikan, maka kita butuh alasan lebih banyak untuk menyatakan keburukannya. Jika orang yang dibenci itu justru memperlakukan kita dengan baik, maka kita membutuhkan lebih banyak prasangka dan ilusi untuk mengatakan kebaikannya itu tidak berguna. Jika orang yang dibenci itu berkarya, maka kita harus mencari-cari celah, kelemahan dalam karyanya. Jika orang yang dibenci meraih prestasi, maka kita akan semakin menderita dan lelah untuk menentukan alasan apa lagi agar kita tetap bisa membencinya. Oleh karena itu, berhentilah membenci kawan. Hidup cuma sementara. Lebih baik kita menabur cinta dan prasangka positif. Apa yang dilakukan Kiai Imad, saking cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada umat Nabi, dan cintanya kepada saudara kita Ba'alwi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.